Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? Are you okay? Are you happy? Are you spirit? That's the most important thing. Apa kabar anak-anak? Sehat? Senang? Bersemangat? Good. Itu yang paling penting. Hari ini bertemu lagi bersama saya Mr. Siwa dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 12. Kali ini kita akan masuk pada pokok bahasan yang baru tentang if clause. Apa itu if clause? Kalau dalam bahasa kita guys, itu artinya kalimat pengandaian. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Are you ready guys? Are you ready? Let's go. Oke guys, ini diantara tujuan pembelajaran kita pada hari ini guys. Kita lihat. Oke, let's see. Tujuan pembelajaran pertama, mengidentifikasi struktur teks pada kalimat yang menyatakan pengandaian yang diikuti oleh perintah, saran, dan lain-lain sesuai dengan konteks penggunaannya. Tujuan kedua, menyusun teks interaksi lisan dan tulis terkait kalimat pengandaian yang diikuti oleh perintah, saran, dan lain-lain dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Guys, ingat, if clause artinya kalimat pengandaian. Tapi kita lihat dulu guys, apa itu sih kalimat pengandaian? Oke. Now let's see if clause as dependent clause. If clause sebagai anak kalimat. Ya, anak kalimat. Pengertiannya di sini if clause atau conditional sentence, kita sering menyebutnya conditional sentence guys dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa planet kita disebut dengan kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian adalah kalimat yang digunakan untuk berspekulasi, berandai-andai tentang apa yang bisa terjadi, apa yang mungkin terjadi, dan apa yang kita inginkan akan terjadi. Ini namanya kalimat pengandaian. Kalimat yang mengandaikan, yang berandai-andai. Dalam bahasa Inggris, sebagian besar kalimat ini menggunakan conditional yang mengandung kata if. Jadi dalam bahasa Inggris, dalam membentuk kalimat pengandaian ini biasanya kita memakai kata if, ya. Sehingga formulanya adalah if plus sentence. If dan kalimat, ya. Contohnya, if you stay with me, jika kamu tinggal bersamaku. If she comes earlier, jika dia datang lebih awal. If they play collectively, jika mereka bermain kolektif. Makanya kalimat-kalimat ini apabila kita sebutkan, dia seperti membutuhkan kalimat lainnya. Dia berdiri sendiri, itu pengertiannya tidak baku. Makanya dia disebut sebagai dependent clause atau anak kalimat. Dependentnya artinya kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri, atau dalam bahasa kerennya anak kalimat. Ini pengertiannya if clause. Tadi di awal pada judul kita lihat if clause plus suggestion plus interaktif, imperatif. Apa sih sebenarnya yang lain? Sekarang ini if clause pengertiannya ini. Nah, sekarang kita lihat di antara main clause atau induk kalimat. Jadi kalau tadi if clause itu sebagai anak kalimat, nah di sini induk kalimatnya berupa suggestion atau saran. Apa itu saran? Nanti kita lihat. Imperatif, kalimat perintah. Reminder, pengingat, kalimat yang berfungsi sebagai pengingat. General truth, kalimat yang menyatakan kebenaran umum. And dream, kalimat yang menyatakan impian. Kalau tadi anak kalimatnya adalah if clause, maka di sini induk kalimatnya, main clause-nya adalah suggestion, imperative, general truth, and dream. Selanjutnya guys, kita lihat yang lebih detail lagi. Nah, sekarang kita mulai dengan if clause plus suggestion. Artinya kalimat pengandaian yang diikuti oleh saran. Saran di sini pengertiannya sesuatu yang seharusnya dilakukan jika ingin mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi
Saran pengertiannya sesuatu yang seharusnya dilakukan kalau ingin hasil. Formulanya atau rumusnya if clause plus suggestion. Suggestion ini artinya saran, ingat ya. Note, catatan. Suggestion itu menggunakan kata-kata seperti subject plus should, subject plus ought to, subject plus would better, subject plus suggest, kata suggest, dan why don't you. Artinya frase-frase atau kalimat-kalimat yang terbentuk dari kalimat-kalimat ini itu adalah ciri-ciri dari sebuah suggestion. Dia menggunakan should, menggunakan ought to, menggunakan would better, menggunakan suggest, dan kata why don't you. Contohnya guys, if you want to stay healthy, kalau kamu ingin tetap sehat, you should practice regularly. Kamu harus berlatih atau berolahraga rutin, regular. Jadi kondisinya, if clause-nya, pengandaiannya adalah jika kamu ingin tetap sehat, kamu harus berolahraga rutin. If you want to get better soon, kalau kamu ingin cepat sehat, cepat menjadi baik saja, you'd better get some medicine and take rest. You would better, ini you'd better ini artinya would better, seperti yang ada di sini, would better. Disingkat you'd better. Jadi kamu sebaiknya minum obat, get some medicine, and take rest, dan beristirahat. Kalau kamu ingin cepat sehat, sebaiknya kamu minum obat dan beristirahat. Ada lagi kalimat yang lain guys. If you want to get better soon, ya, masih kalau kamu ingin, jika kamu ingin cepat sehat, why don't you meet the doctor? Kenapa kamu tidak menemui dokter atau ke dokter kalau ingin cepat sehat? Segera ke dokter, seperti itu kira-kira. Itu saran-saran. Jadi you should practice, you'd better get some medicine, why don't you meet the doctor? Itu semua saran, suggestion. Oke guys, itu if clause and suggestion. Next guys, selanjutnya if clause plus an imperative. Apa itu imperatif tadi? Kalimat perintah. Jadi pengertiannya kalimat pengandaian yang diikuti oleh kalimat perintah. Perintah artinya menyuruh seseorang melakukan sesuatu jika menginginkan terjadinya suatu kondisi. Jadi perintah, ya, perintah artinya menyuruh seseorang melakukan sesuatu jika menginginkan terjadi suatu kondisi. Formulanya atau rumusnya if clause plus an imperative, ya. Di sini catatan imperative start with verbs. Jadi sebagian besar yang namanya imperatif atau kalimat perintah itu dimulai dengan kata kerja. Jadi kalimat perintah dalam bahasa Inggris itu dimulai dengan kata kerja. Contohnya guys, if you see John, kondisinya di sini if you see John, kalau kamu bertemu John, diikuti oleh imperatif perintah. Apa perintahnya? Tell him he needs to come to my office. Jadi kalau kamu ketemu John, katakan padanya dia harus ke kantor saya atau dia perlu ke kantor saya. Jika kamu ketemu John, bilang sama dia harus ke kantor saya. Jadi tell him bla bla bla, ini adalah kalimat imperatif. If you travel abroad, jika kamu bepergian ke luar negeri, remember the passport, ingat paspor. Remember passport ini adalah imperatif guys. If you go to Australia, send me a postcard. Jika kamu ke Australia, send me a postcard. Kirimkan saya kartu pos. If you want to be on time to school, jika kamu ingin tepat waktu ke sekolah, take a bath. Mandi segera atau cepatlah mandi. Guys, kata-kata tell dan seterusnya, remember, send yang saya garis bawahi ini adalah menunjukkan imperatif, ya, imperatif. Dan kata-kata if you see John, if you travel abroad, if you go to Australia, if you want to be on time to school, ini adalah
if clause. Okay guys, do you understand? Can you see that? Let's go. Kita lanjutkan lagi guys. If clause and reminder. If clause plus reminder. Apa pengertiannya guys? Kalimat pengandaian yang diikuti oleh pengingat atau kalimat sebagai pengingat, yaitu kalimat untuk mengingatkan seseorang akan sesuatu yang harus dilakukan jika ingin mendapatkan hasil tertentu. Pengingat artinya kalimat untuk mengingatkan seseorang akan sesuatu yang harus dilakukan jika ingin mendapatkan hasil tertentu. Formulanya if clause reminder. If clause plus reminder. Reminder itu rumusnya adalah subject plus kata must atau has to atau have to. Must, has to, have to ini artinya harus ya. Harus artinya ini, must ini artinya harus, has to artinya harus, have to juga artinya harus. Oke guys, ini contohnya guys. If he wants to follow the tournament, he has to pass qualification. Jika dia ingin mengikuti turnamen, dia harus lulus kualifikasi. If you want to be a doctor, jika kamu ingin jadi dokter, you must be good at chemistry and biology. Kamu harus must be good at, kamu harus bagus pada pelajaran kimia dan biologi. If they want to win the championship, jika mereka ingin memenangkan kejuaraan, they have to, mereka harus play collectively, bermain secara kolektif. Jadi di sini penggunaan kata has to, must, have to menunjukkan ini sebuah reminder guys. Reminder yang semuanya artinya ini adalah harus. Okay guys, can you see that? Can you understand that? Insyaallah. Let's go. Ayo kita lanjut lagi guys. Sekarang gilirannya if clause plus general truth. Kalimat pengandaian dan kebenaran umum. Pengertiannya kalimat pengandaian yang diikuti oleh kebenaran umum. Apa itu kebenaran umum? Kalimat yang menyatakan fakta atau kebenaran yang diterima secara umum. Jadi kebenaran umum ini artinya kalimat yang menyatakan fakta atau kebenaran yang diterima secara umum. Formulanya if clause plus general truth. Apa contohnya? Guys, general truth ini tidak ada rumusnya, tidak ada formulasinya. Ya. Tapi kalimat ini kalau kita sebutkan dia pasti benar. Itu artinya. Contohnya guys, if I study, jika aku belajar, if I study, I can get good score. Aku bisa dapat nilai bagus. Nah, ini kebenaran umum. Aku bisa dapat nilai bagus. Ini kebenaran umum. Syaratnya jika aku belajar. If she is hungry, jika dia lapar, she will eat. Dia akan makan. Jadi dia akan makan. Ini adalah sebuah kebenaran umum. Kondisinya jika dia lapar. Jadi jika dia lapar, dia akan makan. If you cook water to 100 degrees Celsius, jika kamu memasak air sampai 100 derajat Celcius, it will boil. Dia akan mendidih. Dia akan mendidih. Sini kebenaran umum tentang air. It di sini air. Air kalau kita masak sampai 100 derajat akan mendidih. Itu sebuah kebenaran secara umum, guys. If you put the laundry under the sunshine, jika kamu meletakkan laundry, cucian di bawah sinar matahari langsung, it will dry sooner. Dia akan lebih cepat kering. Nah, dia akan lebih cepat kering, ini sebuah kebenaran umum. Dalam kondisi if you put, kalau kamu letakkan cucian itu ke matahari langsung, ke sinar matahari langsung. Itu bentuknya yang disebut dengan general truth, guys. Okay guys, let's continue guys. Guys, yang terakhir ini tentang if clause and dream. If clause plus dream.
Dream artinya impian. Jadi kalimat pengandaian yang diikuti oleh impian. Apa itu impian? Kalimat yang menunjukkan apa yang ingin dilakukan atau didapatkan di masa depan jika berhasil melakukan sesuatu hal. Jadi impian itu adalah kalimat yang menunjukkan apa yang diinginkan, dilakukan, didapatkan di masa depan jika berhasil melakukan sesuatu hal. Jadi formulasinya if clause and dream atau wish, ya. Contohnya guys, if I were a rich man, jika saya seorang yang kaya, jadi jika saya kaya, impian saya adalah I will go around the world. Saya ingin berkeliling dunia. Ini impian ini. I will go around the world. Ini impiannya jika saya kaya. If I have a lot of money, jika saya punya banyak uang, saya impiannya apa? I will buy a luxurious car. Saya akan membeli mobil mewah. Ini impian guys ya. If I were a president, jika saya seorang presiden, I will build a big palace. Saya akan membangun sebuah istana besar. Jadi impian saya akan bangun istana besar jika saya seorang presiden. If I'm chosen to be an army, jika saya terpilih menjadi tentara, ya, I will dedicate all my life to this country. Saya akan mendedikasikan, saya akan hidup untuk negara ini. Saya akan menyumbangkan hidup saya atau saya akan dedikasikan hidup saya untuk negara ini. Impian saya kalau saya jadi tentara, saya ingin mendedikasikan, mempersembahkan hidup saya untuk negara ini. Oke guys, do you understand that? Itu tadi tentang if clause and suggestion, if clause and imperative, if clause and apa tadi guys? Ingat, come on guys, apa? Imperative and reminder and general truth and dream. Jadi ini adalah bentuk-bentuk kalimat pengandaian yang diikuti oleh induk kalimat yang berbentuk saran, yang berbentuk pengingat, yang berbentuk impian, yang berbentuk kebenaran umum. Oke guys, I think now we go to the assignment. Ya, sekarang kita ke tugas guys. Apa tugasnya kali ini? Seperti biasa guys, make a summary of the material we have studied today in not less than 150 words. Buatlah rangkuman tentang materi yang kita pelajari hari ini dalam tidak boleh kurang dari 150 kata guys. Jadi semua yang saya jelaskan tadi dirangkum guys buat catatan. Catatannya adalah sebagai tugas. Jadi tidak boleh kurang dari 150 kata. Ingat, tulis tangan guys ya. Ditulis tangan. Bukan diketik. Harus ditulis tangan. Tugasnya individu, bukan kelompok ya. Send your assignment in PDF form and name it as in format of. Kirim tugas kalian dalam bentuk PDF dan kasih nama seperti format class underscore name of student. Kelas, jadi garis bawah underscore nama siswa, contohnya 12 MIPA 1 Alpariski ya. Jadi guys, buat PDF pertama dengan nama seperti formulasi ini. Ingat, tugasnya adalah membuat rangkuman tentang belajar if clause pada hari ini. Guys, kapan kita kumpulkan? Oke, submission. Ini pengumpulannya guys. As late as 18 PM tonight. Siap, paling lambat jam 6 malam ini, sore ini. Boleh melalui WA Japri saya di nomor ini. Jadi ingat, dikumpulkan pada jam 6 ya, jam 6 sore ini melalui WhatsApp Japri saya. Guys, bisa dipahami guys? Oke, sekarang saatnya it's time to say thank you for your attention and goodbye for now guys. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.